Halo Tuan Putri, selamat malam. Hmm. Oh. Kau bisa sedikit lebih tenang, Tuan Putri. Kehadiranku di sini bukan untuk mengancammu ataupun ingin membahayakanmu. Aku di sini untuk menemanimu. Apa? Kau penasaran kenapa aku rela datang sejauh ini hanya untuk menemanimu? Aku tahu saat ini kau sedang merasa sedih, bukan? Tunanganmu yang bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk memperlakukanmu itu membuatmu sedih, bukan? Manusia, tipikal. Ups, tolong maafkan dan maklumi konotasi negatifku dari apa yang aku katakan tadi. Ketahuilah bahwa aku tidak bermaksud buruk ketika aku berbicara seperti itu. Oh, jadi kau lebih menyukai cara kasar ya? Tapi kau bisa menahan dirimu untuk sejenak dan percayalah, setidaknya untuk malam hari ini bahwa aku tidak akan menyakitimu. Lagi pula, mana mungkin aku sanggup untuk menyakiti perempuan yang aku cintai. Kenapa? Kenapa kau terlihat begitu terkejut, Tuan Putri? Oh, jangan bilang kau tidak tahu. Awal mula bagaimana iblis dan manusia bisa berseteru seperti saat ini. Ceritanya cukup panjang, tapi satu hal singkat yang perlu kau ketahui adalah semuanya bermula hanya karena aku ingin memilikimu. Sesederhana itu. Aku tidak peduli kau percaya padaku atau tidak. Itu urusanmu dan pilihanmu. Setidaknya aku tidak akan berani berbohong kepada perempuan yang aku sayangi. Jadi, apa yang dia lakukan padamu? Apa yang membuatmu hingga merasa sedih seperti saat ini? Ceritakan padaku. Akan kudengarkan setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir manismu itu. Sungguh amat disayangkan apabila Tuan Putri secantik dirimu disakiti begitu saja oleh manusia sepertinya. Aku sangat-sangat mempertanyakan selera dari ayahmu tentang pilihan calon suami untukmu. Bisakah dia mencari yang lebih bagus dan lebih baik lagi? Mungkin tidak ada, karena aku yakin akulah satu-satunya makhluk yang bisa membuatmu merasa dicintai, membuatmu merasa menjadi sosok spesial, seperti sebongkah berlian yang paling berharga di dunia ini. Dengarkan aku, Tuan Putri. Jangan biarkan siapapun itu
untuk menentukan seperti apa nilai dari dirimu, Tuan putriku. Kau itu berharga, sangat-sangat berharga untukku. Aku sampai menahan diriku untuk tidak mengirimkan sebuah sihir maha besar hanya untuk membuatnya terbakar menjadi abu. Karena aku tidak rela manusia kesayanganku disakiti begitu saja. Aku mungkin adalah iblis. Kalian manusia menganggap bahwa semua iblis itu tidak memiliki hati, tidak memiliki akal. Tapi kami memiliki hati, hati yang bisa dirusak, hati yang bisa menangis ketika melihat sosok yang kami cintai tersakiti. Biarkan aku menyentuh tanganmu, lalu sentuhlah dadaku. Dengarkanlah, rasakanlah bahwa aku memiliki degup jantung yang sama sepertimu. Degup jantung yang perlahan semakin meningkat ketika mataku semakin tenggelam ke dalam matamu yang indah itu. Andai kau tahu seberapa besar aku menyayangimu, seberapa besar aku mencintaimu. Tidak ada apapun, tidak ada satu hal pun yang ada di dunia ini yang akan bisa merubah perasaanku padamu. Apa yang kau percayai tentang iblis itu bohong. Karena apa yang ada di hadapanmu saat ini adalah kenyataannya. Seorang iblis yang mencintaimu sepenuhnya. Beritahu padaku, Tuan Putri, apa yang kau inginkan dari dunia ini? Apa yang engkau dambakan dari segala hal yang ada di dunia ini? Bila kau ingin aku menghancurkan dunia ini, bila kau ingin aku menghancurkan dunia ini, maka akan aku ratakan segala bangunan yang berdiri di permukaan dunia ini. Hanya untukmu seorang. Aku tidak akan ragu menumbalkan 1 juta manusia atau 1 juta iblis atau 1 juta atau 1 miliar makhluk manapun yang ada di dunia ini apabila itu berarti aku bisa memilikimu. Beritahu padaku, Tuan Putri, apakah tunanganmu itu rela mengotori tangannya hanya untuk bersama denganmu? Apakah tunanganmu itu rela mengotori lututnya hanya untuk berlutut padamu? Apakah tunanganmu itu rela melukai bibirnya hanya untuk merasakan bibirmu yang manis itu? Jawab aku, Tuan Putri. Apakah dia akan melakukannya untukmu? Hanya aku yang akan melakukan semua itu untukmu.
begitu cantik di bawah sinar rembulan yang menerangi malam hari ini. Dan biarkan purnama pada malam hari ini serta bintang yang gemerlap dan berkelip di langit malam ini menjadi saksi bahwa aku mencintaimu, bahwa aku sangat ingin menggigit bibirmu yang manis itu. Bolehkah aku merenggut bibirmu itu? Bolehkah aku menyicip bibirmu yang merona itu? Bilang iya bila kau menginginkannya. Bila kau ingin aku merebut bibirmu itu dari tunanganmu. Itulah jawaban yang ingin aku dengar, Tuan putriku. Aku berharap waktu bisa berhenti untuk selamanya dan biarkan aku menikmati waktu-waktuku bersama denganmu. Walau sejenak, bibirmu memberikanku kehidupan. Bibirmu memberitahuku bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku penasaran berapa banyak manusia yang ingin memiliki bibirmu yang manis itu. Tapi sungguh sangat disayangkan bahwa kecupan pertama dari tuan putri seluruh umat manusia berhasil direbut oleh sang raja iblis yang mereka dustai. Ketahuilah tuan putri, semua darah yang berceceran di medan perang, semuanya, setiap tetesnya akan aku persembahkan hanya untukmu. Ketahuilah bahwa di dalam setiap ukiran mantra yang aku rafalkan terdapat namamu di sana. Biarkan aku memberikan sesuatu kepadamu. Ini adalah kalung yang akan melindungimu setiap saat. Anggap saja sebagai suatu awal dari cerita tentang bagaimana iblis yang tidak memiliki hati akhirnya memiliki hati, dan tentang bagaimana manusia yang memiliki kebanggaan yang padat perlahan meruntuhkan dinding kebanggaan tersebut hanya untuk bisa hidup bersama dengan orang yang ia cintai. Sampai jumpa, manusiaku. Sampai jumpa, belahan jiwaku. Aku sang raja iblis akan mencintaimu hingga akhir dari titik daya sihirku
di dunia ini. Sampai jumpa.